Di sini ada Pak Eka, Pak Roni. Pak Eka, Tahu, beken. saya pasien Pak. Waalaikumsalam, jadi sampai dan nonton nih. Kita bisa gitu kan seketik. Masih nyalain? Nenggak teuing ayeuna. Nenggak teuing ayeuna. Warna jadi kosong. Gitu. Selamat sore semuanya yang udah ada di Zoom, selamat sore, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Google Meet atau Facebook, semuanya mungkin nanya boleh. Nanti bakalan dijawab sama dokter satu-satu. Jawab boleh nanya via DM atau silakan nanti bakalan saya sampaikan khususnya. Mau langsung jawab pertanyaan Instagram atau Enggak mau. Buka dulu. Oke, mangga. Pak Eka. Mangga. Mangga, mangga. Selamat sore Pak Roni, Ibu Yulia, dan semua yang sudah hadir di Zoom meeting kita sore hari ini. Sebetulnya hari ini kita mau tanya jawab lah ya tentang nyeri leher dan pundak. Bukan bahu, ini pala, pundak, lutut, kaki gitu kan. Cuman ya pundak dengan bahu ya deket-deket. Sehingga kalau saya mau bahas leher dengan bahu kejauhan. Tapi kalau leher dengan pundak itu kaitannya dekat. Dengan sakit kepala itu dekat. Nah tadi di Instagram sudah banyak yang nanya nih. Saya sakit pundak sampai punggung sampai pinggang. Nah loh, seluruh badan ini bisa sakit. Kita batasi dulu ya. Kita sepakati dulu bahwa yang akan kita bahas hari ini adalah leher, di leher, pundak sampai sini. Ya, walaupun satu sama lain itu bisa saling berkaitan. Nah, berbeda dengan webinar-webinar yang biasa diadakan oleh DPRC, di mana disampaikan dulu teori, lalu ada sesi tanya jawab. Kali ini kami ingin membawakannya sedikit lebih santai, tapi tetaplah harus ada mau dibilang teori, teori dikit, gitu ya. Nah, di sini bersama dengan saya sudah ada Pak Eka. Pak Eka ini teman baik saya. Awalnya pasien, pasien yang bandel, bandel tuh nggak baik banget. Pak Eka ini menderita distonia, Pak Eka ya, distonia servikal. Jadi kikituan we gerak-gerak terus gitu kan. Tapi sekarang dari tadi udah nggak gerak-gerak ya. Sudah mulai Maret ya, sudah benar-benar totally tidak harus dipegang, terus tidak miring, gerak dan sakit. Emang tadinya gimana? Saya tidak tahu, tersiksa.
Coba bagaimana? 3 tahun enggak. Leher tuh nyeri, setiap hari udah nggak ada jeda, nggak nyeri, pasti nyeri sepanjang hari selama 3 tahun. Dan setelah terapi sama dokter, hanya terapi sih, tapi sih apa ya, diajarin cara menangani, istilahnya kayak penanganan pertama kalau nyeri leher tuh apa. Saat itu saya cuma bisa gimana caranya di leher nggak 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 goyang-goyang deh gitu. Karena ini ternyata pusat dari semuanya gitu. Jadi di leher itu rasanya kayak saya tuh manggil beras yang berat gitu, terus ditambah aktivitas stres ya pasti dengan kondisi ini. Ternyata berpikir juga Bentar. diginiin aja deh ya. Kedengeran nggak, Pak? Nah ya, jadi saya dinyatakan dystonia, cervical dystonia ini pada saat mulai nyeri di leher tahun 2017 waktu itu, dan udah ke banyak dokter saat itu ya, dari dokter syaraf sampai semuanya, sampai akhirnya menemukan dokter Novi yang akhirnya sekarang jadi sahabat. Dan saya bukan dimarahin sih, emang tujuannya bener ya, supaya cepat sehat. Dan alhamdulillah per awal Maret kemarin saya sudah bisa normal lagi, udah nggak perlu pegang leher. Dulu leher itu harus selalu dipegang karena nyerinya itu udah dahsyat. Selama 3 tahun saya nyaris nggak berkegiatan, bekerja dari rumah. Jadi kalau sekarang orang work from home, saya sih dari dulu udah kerja dari rumah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan ternyata memang nyeri di leher ini nggak bisa didiemin ya dok ya. Jadi begitu saya ngalamin, saya langsung ke dokter Novi, ditangani. Dan alhamdulillah nanti mungkin dokter Novi yang akan cerita penanganannya. Tapi yang pasti saya merasakan benar-benar hasilnya sampai saat ini, tanpa harus, beberapa dokter yang saya datangin saya harus dioperasi gitu loh. Harus operasi saraf di leher. Terus kemudian saya juga sempat harus di terapi yang cukup berat gitu ya pada saat berobat di Malaysia. Terus kemudian saat ke Singapura juga sama. Jadi akhirnya ternyata malah dekat dari kantor, dari rumah, ada di Cipaku, ada di mana gitu. Rumah sakitnya nggak bisa disebut ya. Pokoknya saya ketemu di rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah tidak nyeri leher lagi. Kalau posisi rada miring, iya gitu, masih agak miring. Tapi saya nggak ada rasa nyeri lagi. Terus kemudian rahasianya apa? Saya nurutin apa yang disampaikan dokter Novi. Jadi bangun tidur tuh saya nggak langsung, begitu bangun langsung angkat apa sih dok namanya, kepala atau leher yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, gitu kaget gitu. Saya pelan-pelan bangunnya ke turun dari tempat tidur juga pelan-pelan. Dan ternyata efeknya itu setelah hampir 1,5 tahun saya jalanin, hasilnya sekarang gitu. Terus kemudian begitu bangun saya nunduk 3 kali, dangah 3 kali, kiri 3 kali, kanan 5 kali, nengok kiri, nengok kanan. Terus itu sampai beberapa set hitungan, baru saya ke kamar mandi atau maksudnya baru berkegiatan. Itu setiap subuh saya lakukan sepanjang 1,5 tahun. Dan setelah itu juga rajin stretching ya. Stretchingnya juga dari dokter Novi gampang banget, cuman angkat tangan sampai ke atas gitu doang. Terus ya gitulah, ternyata di posisi sholat hari-hari juga bisa dijalanin gitu. Dan alhamdulillah saat ini
sudah terbukti nih saya nggak pegang leher dulu. Kalau mau tahu saya itu harus pegang leher seperti ini. Udah gitu ditambah tiba-tiba ada kontraksi yang saya harus goyang-goyang kayak uh, uh, boneka apa teh yang di depan mobil gitu, yang goyang-goyang. Kebayang nggak rasanya gitu, yang saya dulunya selalu harus tampil di depan orang, terus kemudian harus ketemu klien. 3 tahun saya drop hanya gara-gara cedera leher saat kecentilan loncat ke sungai, kegayaan gitu ya, umur udah 40 lebih, terus loncat-loncat di sungai. Ternyata ada cervical yang bergeser, dan itu terjadinya malah 5 tahun yang lalu. Jadi setelah 2 tahun baru saya kerasa ada cervical leher yang bergeser di sini, cervical 3 dan 4 gitu. Dan ternyata setelah kemana-mana saya malah berjodohnya sama tetehku ini. Hatur nuhun pisan. Itu sih kalau masalah leher saya gitu. Tapi itu ternyata nyambung kemana-mana ya teh ya dok ya. Maksudnya bukan hanya leher, bahu, pundak, pinggang, semuanya, sampai posisi saya bentuknya tuh gimana ya, jadi miring gitu ya. Jadi kalau jalan juga udah juga aki-aki saat itu. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Atur nuhun teh. Itu aja kali teh ya. Yang penting saya cuman ngasih saran ke teman-teman siapapun, kalau ada nyeri-nyeri leher, kayak salah bantal lebih dari 2 hari, mungkin ya 3 hari, mendingan langsung periksain deh gitu. Nggak bisa sembarangan. Nah, saya awalnya gitu dulu, kayak salah bantal, saya diemin aja terus. Ternyata berlangsung lama dan sampai vertigo, sampai tiba-tiba pingsan sendiri, segala macam efeknya sampai ke situ. Gitu. Mangga teh dilanjut. Sami-sami. Terima kasih Kang Eka. Kang Eka ini orang yang aktif sekali, hobinya traveling, kerjanya traveling, dapat duit dari traveling gitu. Senang sekali. Nah, dari pengalamannya Kang Eka ini, kita bisa dengar bahwa kasusnya sih ya, mau dibilang menyeramkan. Kalau dibilang sepertinya hopeless gitu ya. Tapi ternyata bisa juga ditangani, walaupun ya hasil optimal itu mungkin tidak bisa maksimal. Jadi ada istilahnya, kita ini mengobati pasien itu semaksimal mungkin, itu maksudnya optimal sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, kembali ke mengenai nyeri leher dan pundak, Pak Eka ini cuma salah satu contoh. Yang menyebabkan nyeri leher itu banyak sekali. Kalau di sini saya punya ini manekin ya, mainan patung leher. Ini patung leher, dilihat dari depan, ini ada tulang leher. Mereka bisa tolong pegang. Di atasnya itu ada tengkorak gini, nangkring. Nah, jadi kepala kita ini seperti begini. Ada kepala, lalu nyambung ke leher. Kalau saya lepas kepalanya, nah tinggal lehernya aja. Nah, dengan keterkaitan gini, kita bisa lihat bahwa kaitannya dekat antara, kalau kita lihat dari belakangnya, begini, putar-putar. Ini, saya sambungkan lagi, jadi bagian belakangnya kita lihat gini. Nah, ini leher, ini kepala. Pada saat kita sakit leher, bisa sakit kepala, ya seperti Pak Eka tadi bilang. Sebaliknya, kemudian sakit kepala bisa bikin sakit leher. Kemudian kalau kita angkat ke sini, ini leher, di bawahnya ini ada pundak, ya. Di bawahnya ada pundak. Bisa tolong itu manekin yang itu? Ya. Besinya mah nggak usah. Nah, ini ya. Jadi sambungannya gini. Nah, ini kayak begini. Oke. Kalau ini kepala, ini tulang leher, ini ada tulang punggung, tulang pinggang, terus
terus ke bawahnya lagi itu ada keditunya, atas lagi. Nah, ini ada pinggang. Oh, ke sini ya, gitu. Nah, sehingga tadi di Instagram sudah ada yang bertanya, saya sakit mulai dari pundak ke punggung sampai pinggang. Kenapa bisa demikian? Karena tos nuhun kakek, karena badan kita ini merupakan satu kesatuan. Otot di leher berbeda dengan otot di pundak, ada yang sama. Tapi mereka berkaitan satu dengan yang lain, yang kemudian menyebabkan saya ini bisa duduk seperti yang begini namanya Novi. Segini, seperti begini adalah Pak Eka. Yang strukturnya itu sama. Cuman variasinya yang berbeda, Tuhan sudah menciptakan. Jadi ada yang namanya Pak Eka, ada yang namanya Novi, ada yang namanya Astri, dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang lehernya sendiri, yang bisa membuat masalah di leher, yang membuat nyeri itu tentunya segala macam yang ada di leher. Kita lihat di sini, ini ada tulang leher. Ini namanya tulang servikal. Di dalam tulang servikal ini ada tulangnya, ada sendi tulang lehernya. Kemudian kita lihat ke sebelah pinggirnya, ini ada yang kuning-kuning. Ini adalah akar saraf. Akar saraf ini keluar dari lubang. Burem. Keluar dari lubang yang besarnya tergantung dari antara lain, kita lihat ke depan, di sini ada bantalan. Yang warnanya bening ini adalah bantalan tulang belakang. Di bagian leher, bantalan tulang leher. Fungsinya bantalan ini adalah sebagai shock breaker. Sehingga pada saat shock breaker ini menjadi tidak bermain, kurang lagi daya pegasnya, maka dia akan menjadi pipih. Pada saat pipih kita kembali ke pinggir, lubang tempat yang kuning-kuning, tempat akar saraf ini keluar akan menjadi sempit. Pada saat dia menjadi sempit, maka yang kuning ini bisa terjepit. Itu yang disebut dengan saraf kejepit. Gitu. Timbullah baal, kesemutan, bahkan bisa menjadi lumpuh, tidak punya kekuatan. Kemudian kita lihat ke depan. Di depan sini ada namanya body, badan dari tulang belakang. Ini harus kokoh. Pak Eka ini laki-laki. Beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung itu mulai dari tulang belakang di leher, punggung, pinggang, sampai ke tulang ekor. Harus kokoh, kenapa? Karena di dalamnya ini ada yang ini, yang kuning-kuning ini. Kalau kita lihat dari bagian bawahnya, ini adalah sumsum tulang belakang. Kalau kita makan makan sop buntut, atau makan kepala ayam, kayak begini kan, kita bisa copot satu-satu, kemudian di dalamnya ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan penghubung sinyal listrik dari otak. Di sini kan tadi kepala ya, dari otak, kemudian ke sumsum tulang belakang, yang di leher, yang di punggung, yang di pinggang, terus sampai bawah, terlalu zoom ya. Sehingga kemudian otak ini bisa memerintahkan dari sumbernya di otak, dialirkan ke sumsum tulang belakang. Kalau dia nyasarnya nyampainya di leher, dia akan disampaikan oleh akar saraf yang di leher ini untuk kalau yang kiri akan ke tangan yang kiri, kalau yang kanan itu akan ke tangan yang kanan, sebagian ke wajah, ke kepala, ke leher, dan sebagian ke pundak dan dada. Sehingga melihat strukturnya yang sangat complicated ini, kita menjadi tahu sekarang bahwa leher dengan tulang yang ada di dalamnya itu memegang peranan yang sangat penting untuk kesehatan kita, terutama untuk kita bisa bergerak, bisa merasakan, bisa menggerakkan tangan dan kaki, bisa menggerakkan leher. Kemudian selain tulangnya di sini ada ototnya banyak. Ini otot saya dengan otot Pak Eka beda. Pak Eka laki-laki sehingga tebal ototnya, kalau saya tipis-tipis tapi ototnya sama. Yang fungsinya adalah antara lain untuk menegakkan leher supaya tegak begini, lalu membuat saya bisa menunduk seperti tadi Pak Eka bilang, tengadah, miring kiri, miring kanan, nengok kiri, nengok kanan, muter pun bisa. Itu karena ada otot-ototnya. Nah, karena kita ini bergerak, maka ada istilahnya overuse.
overload. Ini kan lagi WFH toh, dimana semua orang main HP. Tadi juga saya sambil nunggu main HP nunduk gini ya. Kelihatan nunduk gitu kan? Pada saat kita nunduk, maka kemudian ini akan jadi sering pegal. Kenapa? Karena otot yang di leher ini capek menahan beban terus-terusan nunduk kayak gini. Bapak Ibu di rumah atau di tempat kerjanya masing-masing sambil nonton ini ada tas atau ada benda yang beratnya kurang lebih 2 kilo, 3 kilo gitu. Bisa pinjam yang pinggang, tas boleh. Saya mau tunjukkan bahwa postur kita menjadi penting. Karena boleh. Karena kepala kita ini beratnya antara 4-5 kilo lah. Kalau tasnya yang ini yang hitam ini beratnya, ini paling cuma 2 kilo ya. Ini lebih berat nggak? Ya sama lah kurang lebih ya. Coba Pak Eka dipegang di sini ya, pegang di dada gitu. Kemudian beratnya segitu ya, satu tangan aja. Sekarang boleh pegangnya taruh di depan, gitu. Oke, di Suster Astrid juga sama, pegang di depan. Lihat, berat. Lebih berat di sini, lebih berat di depan. Di depan ya, tahan kuat berapa detik kita hitung ya sama-sama. 2, 3, 4, 5, di sini 6, pegal, kalau pegal udah turun. 7 udah gemeter, dah. Nah, kepala saya ini ditopangnya bukan oleh ototnya Pak Eka yang gede gini biceps dan otot-otot lengan yang besar, tapi otot-otot leher yang kecil. Coba pegang lehernya masing-masing. Ini kan kecil semua toh? Kecil-kecil kan? Ya toh? Tapi Tuhan ini menciptakan kita sedemikian hebatnya otot-otot yang kecil ini bisa menyangga kepala yang beratnya kurang lebih seperti ini di kepala. Gitu kan? Sehingga bisa berdiri tegak, bisa saya ngomong kayak begini tegak, bisa nunduk dan lain-lain tanpa nyeri, tanpa pegel kalau postur saya betul. Yaitu kalau postur saya tegak. Nah, bayangkan kalau saya nunduk, itu kan seperti saya megang tadi tas yang hitam itu di depan. Sebentar juga udah pegel. Ya toh? Nah, yang pegel itu siapa? Apakah tangan saya? Bukan. Yang pegel adalah semua otot-otot di sini plus otot-otot di pundak. Karena sebagian otot di pundak ini ada yang bersumbernya dari kepala sini. Nah, kalau otot itu pegel, Bapak Ibu pernah kram kaki lagi berenang atau misalnya lagi jalan atau lagi tidur tiba-tiba kebangun, pernah nggak? Pak Eka pernah? Pernah ya? Kalau kram itu rasanya apa? Sakit. Ya, sakit, kenceng, wah bisa sakit aja luar biasa. Betul ya, pernah ngalamin gitu? Nah, yang harus kita lakukan apa? Kalau misalnya betis, kita tarik gitu kan pelan-pelan. Aduh sakit, kurangi tarikannya. Tarik lagi supaya lama-lama dia lentur lagi. Betul ya? Kalau sudah lentur lagi, udah berkurang sakitnya dan lama-lama akan hilang. Kan? Nah, otot leher kita ini kalau kita nunduk terus pegang HP itu juga sama akan kencang tapi nggak kram sih, tapi dia capek. Terus kayak kita lari maraton gitu, lama-lama kan pegel juga. Kita harus berhenti beristirahat baru pegelnya hilang. Nah, kalau kita pegang HP itu ngerjain tugas, misalnya ada yang ibu sekretaris atau yang kerjanya main laptop, maka kita itu sebetulnya menulis menunduk, kemudian pegang HP, main game itu tidak mendadak sekarang kan? Udah mungkin dari SD, SMP, SMA, sehingga kepala saya yang nunduk itu berangsur-angsur dari dulu itu terus terjadi, di mana otot-otot leher ini sebetulnya menjadi kuat, tapi kuatnya itu pada saat itu kuat. Dengan bertambahnya usia, dia menjadi lelah. Terutama kemudian kalau kita jarang berolahraga, tidur kurang, kita bayangin kalau kita habis
sepedahan, habis lari bisa 20 menit pegel kalau nggak pernah olahraga kan. Kalau kita sudah selesai duduk kencang semua gitu kan, harus dipijitin, betul nggak? Harus diistirahatkan sehari, 2 hari, seminggu baru hilang pegelnya. Nah, kalau kita main HP sih kita sudah beradaptasi. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang misalnya 5 menit, 10 menit, setengah jam berhenti. 5 menit, 10 menit, setengah jam berhenti. Kemudian ada masanya sejam, jadi 2 jam. Itu seperti latihan ketahanan, seperti latihan endurance. Tapi latihan endurance itu tergantung dari kadar energi yang kita punya, cadangan glukosa, cadangan gula yang kita punya. Selama cadangan glukosanya ada, itu akan mencukupi. Tapi sel-sel otot itu akan menjadi capek. Pada saat dia capek, sebelum dia capek sekalipun sebetulnya setiap kali otot bekerja itu keluar asam laktat. Namanya asam laktat itu yang menimbulkan pegel antara lain. Yang kalau terlalu lama dia akan jadi sakit. Nah, kemudian kalau udah sakit, sakitnya cuma sebentar pasti awal-awalnya. Kita cuma, aduh pengen dipeletok-peletokin gitu kan, pengen diginiin. Itu sebenarnya permintaan alamiah dari badan bahwa badan kita ini, leher kita ini perlu ditarik supaya kemudian otot-otot yang kencang karena tadi bekerja itu bisa menjadi lentur lagi. Nah, sehingga kemudian kalau tidak diberi kelenturan, kagok nih lagi nyusun tesis segala macam gitu kan, terus dia akan menjadi sakit. Kalau sudah sakit, kemudian datang ke dokter misalnya, atau nggak ke dokter, ngobati diri sendiri, misalnya dipijit boleh. Kenapa dipijit boleh? Karena otot yang kencang itu, kalau pernah bikin steak gitu, kan dipukul-pukul dagingnya, betul ya? Dipukul-pukul itu supaya dia empuk. Ini juga sama. Kalau kita remes-remes gitu, dia juga akan empuk. Karena kemudian dia akan menjadi rileks, pembuluh darah. Ini bayangin kalau ini otot, dia kan kayak rendang. Kalau kita makan rendang, pernah lihat kan ya? Dia adalah kumpulan serabut yang ada yang lurus, ada yang miring. Di antaranya itu ada pembuluh darah, ada saraf di sini. Yang pada saat ototnya menjadi kencang, ini pada saat ototnya kencang begini, perhatikan bolpen, saraf, spidol ini adalah darah. Pada saat saya kencangkan ototnya, berubah posisinya. Berubah posisinya kalau ini keras, dan keras dia tidak akan berubah bentuknya. Tapi kalau kebayang selang air, kan dia akan jadi kelipet-lipet, gencet, sehingga kemudian selang yang kejepit itu, kalau itu adalah selang air, tidak bisa memberikan air ke sekitarnya lagi. Betul ya? Dan kalau saraf kejepit sama seperti kalau kita punya tangan, punya jari diikat, gitu kan? Diikat, yang terjadi apa? Merah, biru, sakit, baal, kesemutan kan? Nyut, nyut, nyut. Nah, sama ini juga. Kalau otot-otot di leher, di pundak itu capek karena nahan berat kepala yang ke depan terus, maka yang akan terjadi adalah sakit. Kemudian kalau ada saraf yang kejepit di situ, bisa baal, kesemutan di sini. Kalau saraf yang kepala yang kejepit, maka dia akan sakit kepala. Barusan aja ada pasien, sudah 2 bulan sakit leher, hampir tiap kali sakit kepala, ya memang karena kerjaannya selama WFA ini, main HP, main game, buka laptop, di mana posisinya duduk. Nah, sehingga kemudian gampang tadi saya ngobatinnya seperti yang Pak Eka bilang, saya cuma dikasih latihan begini, nunduk, tarik, gitu kan. Ini udah men-stretch otot-otot yang di leher dan pundak. Kemudian tengadah, ini sudah men-stretch otot-otot yang di depan. Lalu saya miring ke samping, ini sudah men-stretch otot-otot yang di samping. Kebalikannya juga sama. Ini. Kemudian noleh, tarik, noleh, tarik. Bapak Ibu ikutin saya yuk. Ini Zoom semua kan? Ya kan? Saya pengen tahu yang sakit leher, yang sakit pundak ada berapa? Kalau nggak mau ngomong, ini kan pada mute semua. Ikuti saya ya. Ada Dr. Nurul, ada banyak nih. Nunduk yuk bareng ya. Saya yakin ini semua leher, pundak pada pegel-pegel. Yuk ikutin saya. Nunduk yuk Bu, bareng.
Nunduk, kemudian tarik. Tarik, hitung bersuara ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tegak. Nadah lagi. Dorong sejauh mungkin tapi nggak boleh sakit ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tegak. Terus miring ke kiri. Tarik pakai tangan yang kiri. Rasakan otot yang ininya kencang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tegak lagi. Miring ke kanan. Sebaliknya tarik pakai tangan kanan. Sampai ketarik. 3, 4, 5. Oke, tegak. Lalu noleh ke kiri. Dorong pakai tangan kiri. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sebaliknya yuk. 2, 3, 4, 5. Oke, ulang ya. Gerakannya cuma 3 pasang. Nunduk, tengadah, miring kiri, miring kanan, nengok kiri, nengok kanan, tapi semuanya ditarik, di stretch ya. Yuk, mulai. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tegak, pelan-pelan ya. 3, 4, 5. Tegak yuk. Miring kiri. Tarik. 2, 3, 4, 5. Tegak yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Tegak yuk. Nengok. 1, 2, 3, 4, 5. Nengok kanan. 3, 4, 5. Ini baru 2 ulangan. Oke, sekarang ke samping tangannya. Kak, tolong jangan terlalu di zoom dong kameranya, saya tidak perlu zoom. Tarik ke atas, tarik nafas, buang. Oke, ke depan yuk. Angkat tangannya, tarik nafas, buang. Oke, duduk. Ada, miring kiri, miring kanan, nengok kiri, nengok kanan. Lebih longgar kan? Itu enggak? Ini baru 2 hitungan. Ya toh? Kalau memang rasanya jadi enak, berarti memang otot-otot kita ini pegal. Tapi hati-hati ya, kalau tadi ada bapak ibu yang ada baal kesemutan, jangan. Nah, gerakan yang tadi itu sangat bermanfaat untuk keluhan di leher dan di pundak yang pegel-pegel. Coba pegang ini ya, kenceng nggak? Kalau saya sih kenceng. Pak Eka kenceng, Suster Asri kenceng? Kalau nggak kenceng jangan, tapi biasanya yang kerjanya kantoran, dokter, dokter gigi, termasuk saya, kemudian sekretaris, kemudian mahasiswa, itu pegel-pegel di pundak, pegel-pegel di leher itu, ya sudah jadi makanan sehari-hari. Anak saya yang umur 11 aja, sekarang dia sejak WFH, dia kan main game terus. Mah, pegel, pijit dong, nanti mama ikut dipijit, katanya gitu. Pegel semua, kenapa? Karena kepalanya tadi ditaruh di depan. Begini terus, sehingga otot-otot lehernya pegel. Ya, jadi kembali lagi tadi, yang bisa menyebabkan nyeri leher dan pundak itu adalah tulangnya, tulang leher. Tulang leher itu tergantung apakah tulangnya persis, badannya, atau sambungan tulang lehernya, atau lubang tempat keluar akar saraf yang bisa menyempit, yang kemudian menjepit akar saraf. Bantalannya bisa menipis karena umur atau karena trauma atau karena kecelakaan sehingga menimbulkan nyeri. Kemudian sumsum tulang belakangnya juga bisa menimbulkan nyeri kalau misalnya kita jumpalitan, salto, kemudian patah tulang. Nah itu bukannya lagi sakit lagi, bisa lumpuh sebadan-badan, bisa nggak bisa nafas, bisa meninggal. Tolong kameranya kenapa begitu ya? Sehingga kemudian selain tadi, saya terdistraksi oleh kameramen. Selain tulangnya, ototnya juga tadi, ya toh, ototnya kenceng, bikin masalah juga yang tadi. Besar kepalanya, posturnya tidak baik, ototnya nahan, ototnya kecapean, jadilah nyeri di leher, nyeri di pundak yang disebabkan karena ototnya. Nah, kalau otot sudah menjadi masalah,
saraf bisa kejepit, pembuluh darah bisa kejepit, jadi tambah sakit. Kalau udah tambah sakit, ototnya tambah kenceng. Kebayang nggak kalau kita lagi sakit perut, kan kita tahan begini. Supaya dia kenceng, supaya nggak terlalu sakit. Udah mah sakit karena dia kenceng, tambah kenceng karena dia berusaha menahan supaya tidak sakit, seperti lingkaran setan jadinya kan, yang harus di break. Di breaknya di mana? Kalau nyerinya tidak terlalu tinggi, kita stretch itu enak seperti tadi. Itu kalau cuma pegal-pegal, tapi kalau sudah sakit, nah itu harus diperiksa. Karena kemudian kalau ternyata sarafnya memang kejepit, nah itu ada pengobatan tersendiri. Kalau akar saraf yang terjepit beda dengan kalau sarafnya yang ke arah kepala ini yang terjepit, menyebabkan sakit kepala. Jadi sakit kepala bisa disebabkan oleh masalah otot di leher dan di pundak yang kenceng, bisa memang karena dia terjepit karena satu dan lain hal, karena tumor misalnya gitu kan. Kemudian kelainan bawaan, bisa lehernya miring, atau karena infeksi bisa, misalnya ada TBC tulang, atau infeksi yang lainnya. Jadi secara umum, kalau kita berbicara tentang strukturnya, tentang benda apa yang ada di leher itu yang tadi yang saya sebut. Kulitnya bisa bikin sakit, lemak di bawah kulit bisa bikin sakit, tapi kalau kita berbicara penyebab secara keseluruhan, penyebabnya cuma 5. Satu, karena kelainan bawaan, tadi sudah disinggung bisa miring lehernya gitu kan. 2, karena infeksi, misalnya infeksi bakteri, infeksi TBC, dan lain-lain. Atau karena kanker, ada kanker di sini, sakit. Atau karena kecelakaan, jebret, patah tulang gitu kan, sehingga kemudian lumpuh, sakit, dan lain sebagainya. Nggak bisa nafas, bisa meninggal dunia. Yang sering kita tidak sadari adalah karena pemakaian sehari-hari. Pemakaian sehari-hari itu yang tadi terlalu banyak nunduk, bungkuk posturnya sehingga leher dan pundak ini kecapean menahan berat badan. Selain penyakit-penyakit seperti yang dialami oleh Pak Eka, distonia, dan lain-lain. Sehingga kalau ada nyeri-nyeri, kita harus periksakan ke dokter. Terserah, mau dokter umum boleh, mau ke dokter spesialis boleh, ke dokter spesialis rehab, KFR, mau ke dokter saraf boleh, mau ke dokter ortopedi, mungkin bukan ke dokter kandungan, karena dokter kandungan kan ngurusin bayi ya toh. Jadi pilih dokter-dokter penyakit dalam, silahkan. Kita semua ini, dokter ini berangkat dari dokter umum dulu, sehingga semua harusnya bisa mengobati nyeri sampai level tertentu. Kalau misalnya dokter umum tidak bisa menyembuhkan nyerinya ibu, ibu cari dokter spesialis yang lain. Barangkali mereka bisa. Kalau tidak bisa, cari lagi dokter nyeri seperti saya. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Itu ya Bu ya. Nah sekarang nanti mungkin jadi akan banyak pertanyaan. Saya nyeri anu, nyeri anu, nyeri anu. Nah saya hanya akan bahas yang sifatnya general. Kalau misalnya terlalu spesifik, mungkin nanti Suster Asri bisa bantu untuk daftarkan konsultasi online atau datang ke sini. Gimana caranya? Kalau untuk belajar tulis, di Instagram ataupun di media sosial lainnya kan ada cantum ditambahkan sama tulisannya. Kalau untuk pendaftarannya ataupun konsultasi online itu udah ada di, kalau untuk di Instagram itu di highlight-nya ada konsultasi online, prosedurnya ada, itu bisa hubungin via WA. Ada call centernya itu ada di 081121488188. Biasanya kalau misalnya itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya harus by appointment dulu supaya nggak bentrok dengan jadwal pasien lain. Dan kalaupun emang ada yang mau konsultasi online juga prosedurnya bakalan kita jelasin via WA ya Kak ya, atau Bu atau Pak yang mau berobat silakan mangga. Biasanya kalaupun untuk yang datang ke klinik dadakan ataupun apa, pasti wayahnya nanti mungkin nunggu sampai kita bakalan yang benar-benar yang udah terdaftar dulu. Terus ada, oh ya nih, kalau misalnya buat konsultasi online caranya gimana Kak? Aku bisa apa enggak? Kita buka Instagramnya Bandung Rehab Center ya. Nah di highlight-nya ini udah ada prosedur bacaan konsultasi online gimana caranya, bisa hubungi via WA dulu untuk kakak-kakaknya. Terus nanti tanya-nanyanya boleh via WA, nanti bakalan dibalas langsung sama aku. Terus kalau ada yang mau Oke, terima kasih Pak Roni. Kita punya waktu berapa lama lagi nih?
30 menit, oke. Tadi saya baru cerita tentang apa aja sih yang bisa menjadi penyebab nyeri leher dan pundak. Saya belum menceritakan apa yang bisa dilakukan untuk mengobati nyeri pada leher dan pundak. Secara umum, mengobati nyeri itu mulai dari yang terendah sampai yang yang sangat invasif, yaitu operasi, itu bisa dilakukan. Tapi tergantung dari penyebabnya apa. Tadi penyebabnya kita sudah sebutkan ada 5 ya, kelainan bawaan, kemudian infeksi, kanker, kecelakaan, trauma, dan pemakaian sehari-hari. Jadi kalau pemakaian sehari-hari penyebabnya berarti kita nggak boleh bikin istilahnya itu repetitive injury, nggak boleh bikin overload, nggak boleh bikin overuse. Dan kalau yang lain-lain disesuaikan, kalau kanker obati kankernya, kalau patah tulang patahnya diperbaiki dong sama dokter bedah. Kalau penyebabnya karena kelainan bawaan, nah biasanya itu urusan rehab banyak berperan di sana karena berarti urusannya seumur hidup biasanya, selain mungkin diperlukan tindakan operatif dan lainnya. Kalau penyebabnya infeksi berarti harus diberikan anti-infeksi, antibiotik dan lain-lain. Nah, kemudian tergantung dari berat ringannya nyeri tersebut. Kalau nyerinya ringan, obatnya juga akan ringan. Kalau nyerinya berat, nah harus diberikan obat yang berat. Di sini di layarnya Bapak Ibu itu ada tertera pain assessment tool. Itu ada skala nyeri 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak sakit sama sekali. Kalau 10 itu nyeri yang luar biasa yang ada di dunia, yang paling hebat itu kalau bisa dianalogikan supaya 10 itu 10. Antara 0 sampai 10 itulah ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Di bawahnya itu ada anak tangga pengobatan. Ada yang sifatnya non-obat, ada step 1, pakai obat yang ringan, step 2, obat yang lebih keras, step 3, obat yang paling kuat, kemudian step 4 ada IPM atau Interventional Pain Management, dan step 5 operasi, kalau memang diperlukan operasi supaya kemudian nyeri itu bisa disembuhkan. Nah, oleh step-step pengobatan ini diperlukan sesuai dengan tingkat nyerinya, 0 sampai 10 itu, dan sesuai juga dengan penyebabnya apa, disesuaikan juga dengan apakah sudah lama atau baru sebentar, dan apakah ada penyakit penyerta yang menyertai nyeri tersebut. Sehingga kemudian secara umum, kita bisa katakan bahwa kalau nyerinya 0, 1, 2, itu kita nggak pakai obat deh. Nah, sehingga kita harus tahu 1 itu apa, 2 apa, 7 apa. 1 itu nyeri yang sifatnya nyut hilang. Pada saat saya lagi nunduk gini megang HP gitu kan, pegel sih, tapi pas saya terusin kok hilang ya nyerinya. Jadi saya juga ignore, nggak usah peduli karena apa yang mau diobati udah nggak ada nyerinya. Kalau 1 itu tadi, 2 itu nyut lebih tajam dari 1 dan lebih lama sedikit, tapi pada saat saya lagi main HP juga dia hilang juga. Itu apa sih? Sebel, tapi hilang, lupakan. Tapi kalau 3 dia sudah menetap, seperti angka 2 mungkin lebih kencang sedikit. Semakin lama, aduh kok makin-makin ya, 10 detik, setengah menit, semenit. Nah, di angka 3 itulah ibu harus lihat ke yang paling bawah non-obat. Non-obat, kalau saya sebagai dokter rehab itu banyak mainan saya, pakai alat-alat diangetin, digetarin, digosok, atau dimasas, atau di stretching, dan lain-lain yang gunanya adalah untuk menghilangkan nyeri. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah istirahat. Jadi kalau saya sedang main HP, di mana otot-otot saya capek bekerja, ya udah HP-nya taruh. Tegak lagi supaya kemudian dengan perubahan posisi tersebut, otot yang tadinya dipakai untuk nunduk, kalau tegak, dia kan nggak bekerja lagi. Istirahat sebentar, dijamin 10 detik maksimal hilang nyerinya. Kalau dalam 10 detik tidak hilang, artinya ibu salah menilai. Tadi bukan 3, mungkin sudah lebih dari 3, sudah 4, bahkan 6, 7 yang harus masuk step 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang bisa ibu lakukan adalah pada step 3, kalau ibu sudah istirahat, masih nyeri, sejam masih nyeri, jangan nunggu lama-lama, ibu ambil paracetamol. Paracetamol, kalau saya beratnya 50 kilo, ya 3 kali 500 mg itu cukup, 3 kali 750 mg lah. Asal ibu tidak ada mah yang kronis, yang minum paracetamol pun terus jadi sakit perutnya ya, ibu silakan minum.
Kalau sudah sekali minum, tunggu 4 jam, hilang nyerinya, tidak pernah ada lagi, stop. Tapi kalau masih Ibu bisa ulang sehari 3 sampai 4 kali, maksimal 3 hari. Kalau masih berkelanjutan, Ibu cepat cari dokter yang terdekat. Gitu ya. Karena nanti dokter pun akan memberikan obat mungkin atau memberikan tindakan yang paling bawah tadi non obat, mungkin akan direhab aja untuk menghilangkan nyeri Ibu. Nah, selain minum obat tadi, Ibu bisa tadi KB sudah memberikan Mediflex dan lain-lain obat oles, silahkan dipakai. Yang intinya adalah step 0 dan step 1 Ibu pakai supaya nyeri angka 3 itu menjadi 2, di 1 dan 0. Kemudian kalau tadi cukup istirahat saja hilang nyerinya, udah Ibu lagi main HP lagi ngetik tesis ya ngetik lagi terusin. Gitu ya. Jadi Ibu main aman di angka 1, 2, 3. Kalau sudah 4 ke atas itu adalah kerjaan saya. Nanti mungkin saya akan berikan rehab atau saya berikan dry needling seperti ke Pak Eka. Saya lakukan akupuntur yang supaya tanpa obat bisa hilang nyerinya. Atau saya tambahkan dengan obat-obatan. Obat-obatannya bisa yang paling ringan, yang sedang, bisa dikombinasi A, B, C, supaya kemudian hilang nyerinya. Jangan sampai nyerinya Ibu itu menjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di mana kemudian nyerinya menjadi menjalar kemana-mana seperti tadi ada yang nanya di Instagram. Saya sakit dari pundak sampai punggung sampai pinggang. Nah, jadi tadinya 1 sakitnya jadi 2, jadi 3, jadi 10. Tadinya bisa diobati dalam seminggu, jadi lama. Nah, kalau sudah sampai step 3 itu obatnya diberikan belum sembuh, jangan sampai 3 bulan. Kalau saya sih 1 bulan udah saya harus mikirin apakah harus diintervensi. Jadi intervensi adalah memasukkan jarum ke yang menjadi sumber nyerinya, misalnya contohnya di leher tadi ya. Kalau misalnya penyebabnya adalah otot-otot leher yang kencang di sini, di pundak, kalau betul memerlukan intervensi, saya akan pakai USG untuk melihat ke dalam otot yang mana nih yang menjadi sumber masalahnya. Saya periksa dulu tentunya, karena di sini ototnya banyak sekali. Kemudian sudah saya tentukan ototnya yang mana, saya pasang USG supaya kelihatan otot yang mana. Saya pakai jarum, jarumnya pun kelihatan masuknya ke otot yang tadi. Masukkan obat sehingga obatnya sedikit, hanya cukup untuk dia saja sehingga kemudian nyerinya menjadi hilang, tidak keburu menjadi sakit tulang leher, tidak menjadi sakit kepala. Itu fungsinya. Kenapa harus diintervensi? Satu, karena kalau sudah terlalu lama, Ibu jadi pusing. Pusingnya itu jadi nggak bisa tidur, soalnya kan ini sembuh atau enggak. Uang habis, ke dokter kan nggak murah. Walaupun boleh dibilang relatif murah kalau dibandingkan dengan Ibu mengobati sendiri, barijeng nggak sembuh-sembuh gitu kan. Dan Ibu harus hitung, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bisa mikir dengan baik karena nyeri nyut nyut nyut, nggak bisa tidur, itu kualitas hidup itu akan terganggu banget kan. Pak Eka bisa bilang bertahun-tahun gitu nggak? 3 tahun 3 tahun apa yang dialami Pak Eka? tertidur gimana beras kebayang sama 3 tahun kayak salah bantal tapi panjang tahu rasanya udah tahu di puncak yang puncak yang mana tadi, tolong dikasih lihat. 10 tuh ada nggak selalu 10 sih ya, Kadang 11. kadang mungkin lebih 7, banyak sih di 7, 9 terus start 10 diam lama turun 7, 9. Happy nggak? Enggak lah, Boro-boro happy gitu kan. Nah, boro-boro. sehingga kemudian itu kalau dihitung dari saya nggak happy, saya takut nggak sembuh-sembuh, saya nggak bisa tidur, vertigo, nyut-nyut, kerja keganggu nggak? Ya nyaris saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, dapat duit. Untung lagi baik. Oh, untung lagi baik. Kalau banyak pekerja yang kemudian dipecat dari pekerjaannya karena terlalu sering bolos kerja. Iya, Terus anak istri mau dikasih makan apa? Betul nggak? betul. Kemudian kalau dihitung misalnya kita ini bos, atau kita kerja sendiri, betapa banyak waktu yang terbuang untuk tidak bekerja, tidak produktif, sedangkan habis uang berapa untuk berobat? Tadi saya menarik nih yang dokter bilang, saya juga kan di ini ya, apa sih sebut itu, sempat di beberapa kali di Oh ya, IPM, terus disuntik. disuntik, Nah, ya. itu salah satu yang bikin apa sih? Saya saat itu kata dokter kan nggak usah nih, nggak ada operasi-operasian. Nah, saat disuntik itu yang pertama saya ada PD ini. Saya yakin sembuh gitu setelah ini. Itu 4 ya,
sekali. Dan itu memang benar-benar setelah itu enak, karena ketahuan juga saat di layar itu, di layar USG-nya dokter bilang ini ada gumpalan, semacam gumpalan apa yang harus dilunakin, entah diapain gitu. Ternyata efeknya rasa ada tindakan ya, saat itu saya mendapatkan tindakan itu, dan selebihnya lebih banyak sebenarnya satu, dokter nggak menghentikan obat, saya hentikan, nggak perlu, jangan lagi diminum gitu obatnya. Dan alhamdulillah tadi yang itu tegak kiri kanan stretching itu udah selama setahunan ya, setahun sejak tahun kedua gitu, setelah ketemu dokter langsung saya praktekin hasilnya ya. Ya, jadi kalau contoh yang Pak Eka ini contoh yang komprehensif, direhab udah, diberi perbaikan postur sudah, diberikan stretching sudah, dia yang step 0 sudah, dry needling iya ya, akupunktur iya, dikasih obat minum iya, dari zaman dulu sudah dikasih obat minum. Jadi step 1, step 2, step 3 sudah, step 4 masih diperlukan karena ternyata memang diperlukan intervensi. Jadi tidak selalu setiap nyeri itu dilakukan intervensi. Contoh pasien yang tadi itu cukup diberi dry needling, udah pulang udah enak, tapi stretchingnya jalan terus. Kenapa? Karena obat utama kalau masalah memang otot, obat utamanya adalah harus ditarik ototnya supaya dia kendor lagi. Lalu postur harus dijaga, harus tegak, nggak boleh bungkuk, gitu kan? Kalau main laptop, ini mata harus sejajar dengan monitor, artinya posisikan dulu lehernya tegak, punggung juga tegak, ini harus ada sandarannya sampai ke kepala supaya nggak capek, tersandar. Kemudian mata sejajar laptop, artinya kemudian mejanya harus menyesuaikan. Kalau terlalu rendah, ganjal-ganjal kayak atau ketinggiannya meja diatur. Kemudian lengan ini nggak boleh ngegantung, nggak boleh naik, harus rileks. Artinya letakkan kayak begini, posisi yang normalnya. Siku ini harus 90 derajat, di sini harus ada penopangnya. Jadi dia nggak boleh ngegantung kayak gini, sehingga kalau saya tarik ke depan, ini meja, ini tinggal mouse main. Gitu, santai. Nah itu durasi kerjanya jadi bisa lebih panjang. Lalu kalau lihat ke bawah, kamera tolong lihatin ke kaki saya. Kan badan saya dari leher, kepala, leher, pundak, harus lurus, pinggang juga harus lurus. Jadi ini tegak semua, lihat ke bawah terus. Nah, kaki ini juga sama, sampai kaki bisa mas. Ini harus direndahkan karena kaki saya ini harus 90 derajat. 90 derajat, kemudian kaki menapak tidak menggantung. Nah, kalau posisi kayak gini kita enak kerjanya bisa lama. Itu bisa lihat di layar. Jadi gitu caranya. Jadi mengobati itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Kenapa? Karena pasien nanti kalau udah sembuh lupa. Stretchingnya harusnya ya seumur hidup. Posturnya harus dipertahankan seumur hidup karena kita hidup ini cuma perlunya gak banyak. Cukup makan, cukup kerja, cukup istirahat, cukup olahraga, cukup ibadah, banyak-banyak ibadah, malah kok ibadah gitu kan. Kemudian cukup piknik, ya toh. Dan kalau sekarang saya nggak perlu ke bawah lagi mas, ke saya kameranya. Nah, kelebihan makan bisa diabetes, kencing manis, kolesterol dan lain-lain gitu kan. Jadi makan ngepas aja. Kalau kurang saya kwashiorkor, kurang gizi, nggak bisa juga. Jadi harus pas. Terlalu banyak kerja, saya sakit-sakitan. Kurang kerja malah dapat saya duit gitu kan. Terlalu banyak tidur, lemes. Kurang tidur, cekot-cekot. Gitu ya. Terlalu banyak olahraga, cedera olahraga bisa terjadi gitu kan. Kalaupun tidak cedera karena kurang persiapan, tapi cedera karena overuse. Kemudian kalau terlalu banyak piknik, ya habis uangnya. Jadi yang penting itu hidup pas. Pas semuanya dan balance, itu baru sehat. Nggak ngerokok, cukup olahraga. Sehingga kalau kita sudah pernah sakit, itu yang harus dipertahankan. Supaya tidak mudah sakit lagi dan setelah dilakukan misalnya pengobatan, apakah rehabilitatif atau medikamentosa, apakah dengan tanpa obat atau dengan obat atau intervensi, ataupun operasi. Kemudian yang harus dilakukan adalah tindakan pencegahan dan tindakan promotif. Yang gunanya adalah untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan imun. Di sini mungkin ada penderita autoimun banyak ya. Orang yang autoimun itu lebih mudah nyeri daripada orang yang non autoimun. Nah, harus tahu diri. Kalau kita misalnya
kena AC sakit ya jangan kena AC dong. Kalau saya makan misalnya roti terus jadi sakit, ya jangan juga. Kalau saya alergi terhadap kepiting, kasih saya. Gitu. Ya, jadi secara umum pengobatannya adalah itu. Jadi harus ada kerjasama antara saya sebagai dokter dengan Bapak Ibu sebagai pasiennya. Saya ngobati gampang, prevensinya ada di Ibu. Nanti saya kasih tahu, saya ajarkan, termasuk latihan, itu harus dikerjakan supaya kemudian badan Ibu menjadi kuat, menjadi sehat, tidak mudah nyeri. Kayak Pak Eka ini tetap harus dipertahankan terus oleh Pak Eka-nya sendiri. Gitu ya. Nah, saya kembalikan ke Suster Asri. Siapa tahu ada pertanyaan. Ada pertanyaan dok dari Instagram. Yang tadi si dok saya mengalami nyeri di bagian pundak sampai pinggang, pertama di daerah tulang belikat, pinggang belakang juga sakit banget, terutama saat sore sampai malam. Apakah mungkin ada saraf kejepit? Jika dikasih dari dokter. Oke, saya harus periksa nih kalau kasus kayak gini. Sudah lama ya. Kalau sudah pernah dikasih lirika, mungkin kalau dikatakan ada saraf kejepit, saya harus pastikan bahwa ini bukan saraf kejepit. Kalau iya, nah apakah betul masih bisa dilakukan tindakan rehabilitatif atau dengan pengobatan atau mungkin harus intervensi atau mungkin harus operasi. Ya, Ibu silakan datang untuk saya periksa. Lalu Saya nyeri, bahkan seperti dicabik tiap hari selalu pakai koyo. Saya ada artritis. Kira-kira apakah itu pengaruh ada terapi yang harus bisa dilakukan sendiri? bahu kanan nyeri seperti dicabik tiap hari pakai koyo. Katanya ada artritis. Apakah pengaruh ada terapi yang bisa dilakukan? Iya, pokoknya kalau udah kayak begini nih. Jadi gini, tadi saya udah bilang, bisa tolong dimunculkan lagi di monitor skala nyeri dan pengobatannya? Nggak bisa? Oke. Nah, kalau tidak bisa, saya kasih lihat ini. Jadi, semua saya mengerti bahwa Ibu pengen mendapatkan apa namanya? Ingin mendapatkan pengobatan yang efektif, yang maksimal, yang optimal, berdaya sembuh bagus hanya dengan pengetahuan Ibu yang misalnya Ibu nanya makanan mana yang enak gitu kan, nanya lihat di GoFood dan lain-lain, oh makanan anu di jalan anu gitu kan, atau saya bisa delivery order gitu kan, langsung dapat. Kalau obat itu tidak semudah itu Bu. Kalau Ibu ke dokter, saya misalnya saya tuh periksa satu pasien bisa setengah jam belum selesai karena saya harus pastikan yang menjadi sumber masalahnya apa. Sehingga kemudian baru saya bisa menentukan saya mau kasih step 1, step 2, step 3, step 4, atau saya harus operasi nih karena saya bukan dokter bedah, saya konsulkan ke dokter bedah supaya ibu bisa menjadi sembuh. Nah, untuk bisa sampai begitu saya harus periksa. Jadi yang penting adalah kalau ibu ini mengeluh nyerinya itu di atas angka 3, di atas angka 3, apakah 4, 5, 6, kalau Ibu mau nanya ke saya di sini, mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya satu persatu, tapi yang jelas artinya itu harus diperiksakan ke dokter. Apakah ke dokter yang terdekat, atau ke saya langsung silahkan, mau konsultasi online boleh, mau datang ke sini juga boleh. Itu ya Bu ya. Karena saya pengen tahu obatnya apa sih yang diminum dok, pelit-pelit amat. Bukan begitu. Kalau salah obatnya bagaimana? Gitu ya, karena banyak juga pengen datang ke saya, tapi pasiennya yang nggak dibawa. Nggak bisa juga, mohon maaf. Kalaupun online, saya harus lihat pasiennya yang mana. Saya periksa dengan online gitu kan. Gitu, sehingga untuk yang kasus-kasus seperti ibu ini, tolong nggak usah dibacakan, artinya ibu harus datang aja. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Penyebab dan advice-nya apa? Terima kasih. Advice saya adalah gini. Kembali lagi ya Bu ya. Kalau ini adalah skala nyeri Bu. Begitu Ibu skala nyerinya 3, ya, yang harus Ibu lakukan adalah Ibu lihat ke bawah. Ibu harus istirahat. Kalau Ibu sudah istirahat, itu hitungannya detik Bu. 10 detik harus hilang. Kalau tidak hilang, Ibu boleh pakai tuh obat yang tadi dikasih sama Kalbe ya. Banyak kan? Obat gosok, obat oles yang tidak usah diminum. Kalau masih nggak sembuh juga,
Ibu boleh coba obat minum, tapi obat minum yang boleh ibu pakai hanya paracetamol kalau bukan atas instruksi dokter. 3 hari maksimal ibu tidak sembuh, artinya ibu harus naik ke step 2. Ini harus dilakukan oleh dokter. Yang tidak bisa dalam waktu 5 menit ini saya jawab ya Bu ya, artinya ibu datang ya Bu ya. Yang jelas apapun masalahnya, apakah itu di otot, apakah itu di tulang, apakah itu di saraf, harus diperiksa dulu. Bu ya, ada lagi? Saya hari ini bangun tidur tiba-tiba pinggang sampai pinggulnya nyeri seperti masuk angin. Oke. Ibu, atau saya nanya Pak Eka deh Pak, ini ada pertanyaan, katanya teman saya bangun tidur tiba-tiba nyeri pinggang sampai pinggul, nyeri seperti masuk angin, harus digimanain Pak Eka? Kalau saya sih stretching. Enggak nih, saya tadi buat SEO dari tadi. Perhatikan Oh. skala nyerinya. Iya. Oh, ini ujian. Karena ibu harus bisa ngirit. Ngiritnya bagaimana? Bukan ngirit kalau udah harus berobat nggak ke dokter, bukan. Tangani di saat ibu memang berhak untuk menangani dan memang bisa menangani. Tolong kamera. Jadi lihat dulu skala nyerinya berapa, gitu kan? Ya. Mahata. Nah kalau masih sampai sebatas tadi, saya sih masih di angka 3, paling mentok di 3 ya. Berarti istirahat total. Terus yang tadi kan kita udah dikasih tahu, kalau misalnya masih sakit, berapa hari minum paracetamol sampai 3 hari. Ya. Tuh. Nggak Udah sembuh baru cari dokter. Kayak saya cari dokter. Ya. Akhirnya kita nemu. Gitu, ini di bawah sudah ada. Untuk membungkuk sholat nyeri, apa tindakan yang harus dilakukan? Kembali lagi. Skala nyerinya berapa? Kalau skala nyerinya 1, artinya ibu lagi bungkuk nih. Nyeri, tapi terus sholatnya lagi bungkuk terus kan? Hilang nyerinya, biarin. 2, lebih. Tapi terus hilang juga, ya biarin. Mau diapain kan udah nggak ada. Tapi kalau 3 itu berarti nyerinya terus ada. Bungkuk terus, sakit terus, udah 10 detik masih ada, ibu tegak lagi deh. Karena nggak mungkin artinya. Pada saat skala nyeri 3 itu, skala yang nyeri yang menetap, ibu stop gerakannya. Dengan menyetop gerakannya itu, ibu sudah mengistirahatkan bagian tubuh yang nyeri tersebut. Harusnya maksimal 10 detik nyerinya hilang. Kalau tidak hilang, artinya tadi salah menilai, bukan 3, udah 4. Artinya udah telat. Istirahatnya lebih lama untuk tidak nyeri. Mau pakai balur-balur, mau pakai oles-oles, boleh. Dilihat, kalau masih nggak hilang juga dalam 10 menit, 15 menit cepat, paracetamolnya diminum. Dengan catatan ya Bu ya, ibu nggak ada mah, nggak ada penyakit yang kata dokter tidak boleh minum paracetamol. Paracetamol adalah obat yang paling ringan, yang paling aman untuk dikonsumsi tanpa resep dokter. Tapi dengan catatan tadi, tidak ada dokter yang tidak mengizinkan ibu minum paracetamol tersebut. Ya Bu ya, gitu. Artinya jangan pusing-pusing. Ada bagian ibu sebagai pasien, ada bagian dokter. Selama bagian pasien itu di angka 1, 2, 3 silahkan dipakai. Tolong pegang dong. Tapi kalau sudah ibu lakukan step, ingetin ke saya, kalau sudah non obat dilakukan oleh ibu, step 1 sudah dilakukan oleh ibu, sudah 3 hari, udah ke dokter. Harus pede Bu. Jadi saya tanya sekarang, Pak Eka, kalau misalnya Pak Eka tiba-tiba sakit lututnya lagi naik turun tangga gitu kan, skala nyerinya nyut, hilang. Mau diapain Pak Eka? 1 mah nggak usah. Jadi harus paham dulu arti skala nyerinya. 1 itu nyut, hilang. Kalau 2 itu nyut tapi hilang juga. Lagi beraktivitas itu. Kalau 3 nyut, agak lama. Lagi naik tangga itu terus. Agak lama. Sekarang nyerinya cuma pas 1 tangga nyut tapi hilang. Mau diapain? Diemin, naik lagi tangga berikutnya. Nyut tapi hilang juga, mau diapain? Diemin juga. Biarin aja, ignore. Karena kita ini hanya akan mengobati pada saat masih ada gejalanya, kalau enggak juga enggak usah. Tapi kalau lagi naik tangga dia terus sakit, istirahat. Stop. Istirahat itu pada saat naik tangga artinya stop naik tangganya. Diperhatiin, hilang enggak? Maksimal 10 detik harusnya. 10 detik ya? Iya, pas 10 detik hilang terus diapain?
Udah Udah terusin aja naik terusin lagi. tangganya, kan saya lagi naik tangga. Karena seperti yang dokter pernah bilang juga ke saya, kalau sekali ya tadi ya, begitu baru yang step 1 cuma kerasa sedikit, terus kitanya udah kayak yang ketakutan, efeknya kan berpengaruh jadi sakit beneran, padahal enggak gitu. Dan itu yang saya alami di akhir-akhir, yang justru harusnya itu sebenarnya udah membaik dan sembuh, tapi itu tadi ngerasa bahwa kayaknya enggak deh, padahal ternyata poin-poin itu saya dari 10 ini dia menurun di bulan Maret, sebelum lockdown ya, awal Maret itu saya nurun terus. Nah di posisi ini, di posisi 3 nih, saya sempat nggak pede. Saya ngerasa bahwa kayak saya masih sakit deh, padahal ternyata udah enggak. Nah ini malah jadi cukup berat, jadi down. Ternyata begitu saya paksain, waktu itu dokter tahu ya saya harus pakai shawl terus untuk nutup gitu. Nah begitu shawlnya itu saya lepas dan saya buang jauh-jauh, karena saya hampir 1 tahun lebih ya pakai shawl itu karena leher miring. Begitu shawl dibuang dan saya ngerasa bahwa saya hanya di posisi 1, bahkan 0 gitu ya, dan itu total hilang. Ada pengaruh juga secara psikis. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa masalah ini selalu ada, nyeri pun on and off mungkin ada. Jadi kalau skala nyeri 1, 2, biarin aja, udah nggak ada. Tapi kalau 3 dia konstan ada, nah itu harus diobati. Tapi obatnya pun nggak mesti langsung minum obat, istirahat aja dulu. Yang dimaksud dengan istirahat itu antara lain adalah ubah posisinya. Kalau lagi berdiri, coba duduk. Kalau lagi jalan, coba diam. Kalau naik turun tangga, stop. Itu sudah mengistirahatkan bagian tubuh yang sedang nyeri tersebut. Karena setiap aktivitas kita ini ototnya tertentu, sendinya tertentu. Kalau saya lagi begini, angkat tangan, nyeri, turunin. Kalau masih nyeri, coba ke belakangin, ke depanin, ubah posisinya, cari posisi yang tidak nyeri. Kalau sudah tidak nyeri, alhamdulillah, saya ngetik aja lagi kalau lagi ngetik gitu kan. Kalau saya lagi jalan, jalan lagi gitu. Karena gak usah dipikirin, semakin dipikirin, karena banyak pasien yang itu, soalnya kemarin kalau begini sakit, saya khawatir sekarang sakit lagi. Gak usah, kita hidup di saat ini bukan kemarin. Tapi memang ada misalnya sakit-sakit yang jelas kok. Kalau saya naik turun tangga pasti sakit. Ya jangan naik turun tangga lagi kalau udah 10 kali kejadian kayak gitu kan. Keledai pun tidak akan terperosok ke lubang yang sama untuk 2 kali. Betul ya? Gitu tah. Ini saya dulu nggak pernah bisa gini. Nggak bisa ya? Nggak bisa, baru-baru bisa gini. Karena harus nggak bisa juga. Ini saya duduk pertama nih tanpa senderan. Sekarang ya, hari ini. Oh ya? Dan berhasil 1,5 jam. Yeay. Biasanya manja, selalu harus nyender. Yeay, asal pulang nggak sakit aja. Enggak. Insya Allah enggak. Gitu ya. Bukan saya cerewet loh, bukan saya nggak mau jawab pertanyaan Ibu, tapi Ibu harus mandiri. Bapak Ibu harus mandiri, di mana memang itu adalah bagian Ibu untuk mengobati diri sendiri, harus pede. Tapi pada saatnya udah harus ke dokter, jangan juga ditunda-tunda. Ya, ke dokter juga belum tentu sembuh loh. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu Suster Asih mau nambahin apa? Silakan. Buat yang mau daftar konsultasi online, kan di Instagram Bandung Pain Health Center itu di highlightnya udah ada prosedurnya gimana, bisa hubungin via WA buat nanti nanya-nanya ataupun cara-caranya gimana sus, nanti konsulnya via telepon atau gimana. Kita via telepon WA bisa, via video call bisa, biasanya sih video call karena kan dokternya harus juga lihatkan kondisi pasiennya gimana, bisa nggak beliau ngikuti instruksi arahan dokter lewat online pemeriksaannya kan. Untuk call centernya sendiri ada di 0811 218 188. Kalau ada yang mau bertanya lagi, misalnya nih Mas Sempat, boleh tanya lewat itu atau cara daftarnya gimana sus, mau datang langsung juga boleh, tapi harus by appointment soalnya biar nggak bentrok sama jadwal pasien lain. Eka mau nambahin? Sebagai Ya, ya, buat saya
sebenarnya berat 3 tahun dengan leher yang gak jelas posisinya saat itu ya. Apa ya? Justru buat saya sakit nyeri atau sakit terutama di bagian leher. Kalau saya di leher, totally semua di leher. Itu ternyata berpengaruh total ke pikiran yang tadi dokter sampaikan saat liatin rangka tulang gitu ya, itu berpengaruh langsung ke otak, dan itu juga ternyata berpengaruh ke apa ya, rasa kita gitu dok. Jadi maksudnya gini, saat saya ngerasa bahwa aduh ini kayaknya nggak bakal sembuh nih, atau nggak aduh kayaknya leher saya bakal begini nih gitu, dan itu yang terjadi hampir 3 tahun. Di 2 tahun pertama saya udah hopeless, maksudnya saya nggak yakin leher saya bisa balik gitu ya, karena dulu dokter tahu sendiri leher saya udah nyaris bahkan kayak yang mau muter, entah mau muter kemana gitu udah nggak terkontrol, terus udah gitu sakit. Kalau cuman goyang atau miring doang, saya masih ini deh. Ditambah nih sakit ya, nyeri yang di nomor 10 tadi. Udah macam-macam deh pikirannya. Nah, begitu sama dokter Novi ini buat saya campuran antara apa ya, dokter apa ya, psikolog, dukun. Ya pokoknya saya dimarahin juga bahwa apa namanya, sok kalau mau sembuh harus punya semangat juga gitu, karena kalau cuman ngerasa aduh sakit terus repot gitu. Tapi itu baru kena begitu dokter benar-benar apa nyemangatin saya dengan bilang bahwa ini pasti sembuh, nggak perlu ada operasi-operasian gitu. Karena kan sebelumnya saya ke beberapa dokter harus operasi, bahkan saya di Malaysia di 2 rumah sakit harus operasi. Saya cuma mikirin operasi leher, lalu apanya nih yang mau dibedah-bedah gitu. Saya udah ngebayangin macam-macam gitu. Dan ternyata begitu saya lawan juga, dokter saya sempat nanya, dok kalau saya nutupin supaya apa ya, bentuk leher saya nggak kelihatan saya teh kayak orang cacat gitu ya, saya boleh nggak pakai sorban itu ya, syal. Jadi saya kayak ustadz kemana-mana pakai sorban gitu. Dan ternyata itu malah jadi penyakit buat saya, penyakit bahwa dengan sorban itu saya awalnya memang saya merasa safe, tapi lama-lama kalau sorban dilepas saya takut gitu. Jadi saya pada saat terakhir saya umroh, saya malah sibuk cari sorban sebanyak-banyaknya supaya saya bisa gonta-ganti, dan pulang dari sana malah tambah beban sakit karena saya merasa kalau nggak saya lepas sorban leher saya tengleng nih gitu. Dan pas terakhir ketemu dokter Novi, sok tuh harus diiniin lagi di apa, nah ini yang disebut bandel karena saya ngilang ya, sempat ngilang gitu, enak sedikit saya ngilang gitu. Nah begitu saya sakit lagi, saya sampaikan ke dokter Novi, ternyata saya lupa stretching tuh sekian bulan. Jadi saya mulai stretching lagi dan saya ada semangat bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang harus saya lawan nih. Nggak taunya sorban itu atau shell itu saya lepas total, buang di bulan Februari. Total saya hampir sebulan sampai Maret nggak pakai. Dan saya izin ke dokter, boleh nggak saya belajar sepeda, maksudnya naik sepeda gitu. Akhirnya saya cuma naik sepeda di komplek untuk ngatur keseimbangan. Dan efeknya sepeda, lepas sorban, saya pede gitu. Pede dan stretching, udah itu udah rutinitas. Saya ajarin juga buat keluarga semua. Mau tidur. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi stretching itu bagian dari olahraga sebenarnya. Jadi kalau tadi saya ngajak Bapak Ibu stretching, memang itu ya olahraga yang ringan banget. Kerjain aja, nggak ada salahnya. Nggak bayar lagi, gratis. Gitu. Hatur nuhun Kang Eka untuk waktunya. Mudah-mudahan sehat terus. Asri juga sehat terus, Bapak Ibu juga sehat terus. Ada lagi, Suster Asri? Tadi udah dijelasin kan kalau untuk yang mau daftar konsultasi online bisa hubungi call center klinik kami di nomor telepon 0811
214-188. Nanti bakalan dijelasin buat prosedurnya gimana dan jadwalnya kapan, terus cara kita ngontaknya gimana, via telepon kah atau via video call kah. Nanti bakalan kita kasih tahu secara detail dan jelas dan harus sesuai dan harus terjadwal sih intinya supaya nggak bentrok juga sama jadwal pasien yang datang ke klinik. Dan kalau dia nanya selama pandemi COVID-19 klinik kita buka apa enggak? Klinik kita buka, jam operasional klinik kami dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalaupun ada yang mau daftar misalnya, saya mau daftar buat tanggal 2 hari yang akan datang, boleh mangga, biar kebagian jadwalnya juga boleh, silahkan. Yang untuk info lebih lanjutnya bisa tanya-tanya aja sih, bisa via DM Instagram ataupun bisa via WA langsung. Kurang lebihnya udah sekian. Terima kasih ya, Suster Astri, Pak Eka, Pak Roni, Ibu Yulia, dari pihak Kalbe, kepada pihak panitia, kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Roni.